Halo semua, pernah kepikiran nggak sih, kok ada ya doktrin kayak Tritunggal atau keyakinan tentang Bunda Maria? Padahal kalau kita cari kata per kata di Alkitab, kok kayaknya nggak ada yang jelas-jelas nulis gitu? Nah, jawabannya itu ada di pilar iman Katolik yang sering banget disalahpahami, tradisi suci. Dan ini bukan sekedar adat kuno loh, ini tuh kayak denyut nadinya iman kita. Sesuatu yang hidup, yang diwariskan langsung dari para rasul sampai ke kita sekarang. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal ngapain aja? Pertama, kita bedah dulu bedanya tradisi biasa sama tradisi suci. Terus, kita lacak sumbernya, kita lihat gimana tradisi dan kitab suci ibarat dua sungai dari satu mata air yang sama. Habis itu, kita intip gimana tradisi ini hidup di dalam gereja. Dan yang terakhir, yang paling penting, kenapa sih ini semua relevan buat kita sekarang? Yuk, kita mulai. Oke, langsung aja masuk ke bagian pertama. Gini deh, kalau dengar kata tradisi, apa yang pertama kali muncul di kepala kita? Pasti ya soal kebiasaan turun-temurun kan? Kayak yang akan kita lihat sebentar lagi. Nah, ini dia. Kita semua pasti nggak asing lagi lah ya sama tradisi yang kayak gini. Mungkin upacara syukur panen atau ritual-ritual adat di daerah kita masing-masing. Ini semua kan warisan budaya yang berharga banget buat jaga identitas kita. Tapi ini yang perlu dicatat. Ini adalah tradisi dengan huruf T kecil. Nah, disinilah kuncinya. Gereja Katolik itu pakai kata yang sama, tradisi. Tapi maknanya beda banget. Kita sekarang ngomongin tradisi dengan huruf T besar. Ini bukan buatan manusia, teman-teman. Ini datangnya langsung dari Tuhan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Yuk, kita coba jadi detektif sejarah iman sejenak. Kita mundur jauh ke belakang. Buat ngerti apa itu tradisi suci, kita harus kembali ke zaman para rasul. Bayangin, ini zaman di mana belum ada satupun huruf dari perjanjian baru yang ditulis. Akar katanya itu dari bahasa Latin, traditio, artinya simple, menyerahkan atau meneruskan. Bayangin deh kayak lari estafet, tapi yang dibawa bukan tongkat, melainkan obor api iman. Jadi yang diserahin itu bukan cuma buku atau daftar aturan, tapi apinya itu sendiri, nyala imannya secara utuh dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Prosesnya kira-kira begini. Pertama, tentu saja Yesus sendiri yang mengajar dan berkarya. Lalu apa yang terjadi? Para rasul pergi dan mewartakan semua pesan itu dari mulut ke mulut. Nah, inilah tradisi lisan yang pertama. Baru setelah itu, di langkah ketiga, sebagian dari apa yang mereka ajarkan secara lisan itu ditulis, dan itulah yang jadi kitab suci. Jadi jelas ya, tradisi lisan itu ada duluan. Dan ini poin yang krusial banget. Jadi, tradisi itu bukan semacam bonus atau tambahan buat Alkitab. Justru kebalikannya. Alkitab itu lahir dari jantung tradisi gereja perdana yang hidup. Anggap aja tradisi itu sungainya, dan kitab suci itu adalah air sungai yang dibotolkan. Airnya sama, tapi sungainya jauh lebih besar. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget jadi perdebatan. Banyak yang mikir kita harus milih mau ikut kitab suci atau tradisi. Nah, gereja Katolik bilang, tunggu dulu, ini bukan pilihan atau, tapi dan. Keduanya itu bukan saingan, tapi partner yang nggak bisa dipisahkan, satu paket. Coba deh bayangin kayak gini, ini analogi yang bagus banget. Ada satu sumber ilahi, satu mata air. Nah, dari mata air yang satu itu, mengalirlah dua sungai. Sungai pertama itu kitab suci yang tertulis. Sungai kedua itu tradisi suci yang dihidupi. Sumbernya sama, airnya sama. Jadi, kita nggak bisa cuma minum dari satu sungai aja kalau mau dapat kepenuhannya. Dan yang menarik, bukti paling kuat soal pentingnya tradisi itu justru datang dari Alkitab sendiri. Coba kita lihat kata-kata Rasul Paulus di 2 Tesalonika ini. Beliau bilang, berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Perhatiin deh, Paulus nggak bilang pegang yang tertulis aja ya. Enggak, dia bilang dua-duanya, lisan dan tulisan, posisinya setara. Jadi, inilah kesimpulannya. Bagi gereja Katolik, keduanya itu adalah sabda Allah. Titik. Bukan yang satu lebih penting dari yang lain. Dua-duanya harus kita terima dan kita hormati dengan cara yang sama persis. Dan ini ditegaskan lagi secara resmi oleh gereja dalam dokumen Konsili Vatikan kedua Dei Verbum. Dikatakan bahwa tradisi suci dan kitab suci itu harus diterima dan dihormati dengan rasa kesalehan dan hormat yang sama. Mereka itu saling menjelaskan satu sama lain, saling melengkapi. Jadi kayak dua pilar yang menopang atap iman kita.
Oke, dari tadi kan kita ngomongin konsepnya ya, mungkin masih agak abstrak. Nah, di bagian 4 ini kita akan lihat wujud nyatanya. Kalau tradisi ini emang sepenting itu, di mana sih kita bisa lihat penampakannya dalam kehidupan gereja sehari-hari? Penting banget untuk diingat, tradisi itu bukan museum tempat kita nyimpan barang-barang kuno yang berdebu. Bukan, tradisi itu adalah kenangan yang hidup, kayak sungai yang terus mengalir dan dibimbing oleh Roh Kudus sepanjang sejarah. Ajarannya nggak berubah, tapi pemahaman kita tentang ajaran itu yang terus bertumbuh dan makin dalam dari dulu sampai sekarang. Nah, ini contoh-contohnya yang paling jelas. Coba deh, iseng-iseng cari satu ayat di Alkitab yang secara eksplisit ngejelasin doktrin Tritunggal. Satu Allah dalam 3 pribadi. Susah kan? Atau daftar isi Alkitab itu sendiri. Ayat mana yang ngasih tahu kita kitab mana aja yang harus masuk Alkitab? Nggak ada. Begitu juga syahadat para rasul, keyakinan Maria diangkat ke surga, bahkan masa Advent dan Prapaskah. Semua ini adalah jantung iman kita yang kita terima lewat tradisi gereja yang hidup. Oke, kita sampai di bagian akhir. Pertanyaan besarnya adalah, so what? Terus kenapa? Kenapa kita perlu repot-repot ngertiin soal tradisi suci ini? Apa gunanya buat iman kita di sini sekarang? Jawabannya sebenarnya sederhana banget, supaya iman yang kita terima itu utuh, nggak sepotong-sepotong. Bayangin, tanpa tradisi, Alkitab bisa aja terasa kayak buku sejarah yang jauh dan terpisah dari kita. Tapi dengan adanya tradisi, Alkitab itu jadi hidup. Kitab suci didoakan dalam misa, direnungkan, dan dihidupi oleh kita semua sebagai satu keluarga besar gereja. Dan kita tutup dengan kutipan yang luar biasa dari akhir Injil Yohanes. Penulisnya sendiri bilang kalau semua yang Yesus lakukan ditulis satu persatu, seluruh dunia ini pun gak bakal cukup buat nampung kitab-kitabnya. Ini kan pengakuan jujur bahwa wahyu Tuhan itu jauh lebih besar dari sekedar apa yang bisa ditulis di atas kertas. Nah, tradisi suci inilah cara gereja membawa sisa kepenuhan itu kepada kita. Jadi pertanyaan buat kita semua, selain dari membaca Alkitab, gimana caranya kita bisa lebih peka mendengar suara tradisi yang hidup ini? Mungkin dalam doa, dalam liturgi, dalam ajaran-ajaran gereja yang kita terima setiap hari?